Ada kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya baik, tapi dia juga murah hati. Seperti ini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabita. Perempuan itu sangat baik hati. Dorcas ini suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain memakai baju yang sudah usang dan orang tersebut tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja orang-orang itu menjadi senang karena mendapat baju baru yang bagus sekali. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas pun juga merasa gembira. Mukanya menjadi berseri-seri. Ya, semua orang yang berbuat baik pasti akan gembira dan wajahnya terlihat bahagia. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Semua orang yang mengenal Dorcas dan juga teman-temannya menjadi sedih. Mereka menangis di tepi jenazahnya. Saat itulah mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope. Maka mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas, orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka. Mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus mulai berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dorcas membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit dan duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman Dorcas begitu gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Dorcas bangkit kembali. Dorcas ini begitu disukai banyak orang karena tidak hanya baik hati, tapi Dorcas juga sangat murah hati. Dorcas menunjukkan buah-buah rohnya, yaitu kebaikan dan juga kemurahan. Yusuf adalah anak kesayangan papanya, yaitu Bapak Yakub. Yusuf punya saudara-saudara yang iri kepadanya karena Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah dari papanya. Apalagi saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada orang tua, papa mamanya, dan saudara-saudaranya. Mimpinya itu ada dua, adik-adik. Yang pertama, tentang berkas-berkas gandum, papa mamanya dan saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Dan yang kedua, mimpi Yusuf adalah matahari dan bulan dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf ingin menyakiti Yusuf, menyingkirkan Yusuf. Mereka berkata, "Mengapa kita harus tunduk kepadanya? Sombong sekali dia," kata saudara-saudaranya itu. Suatu kali Yusuf disuruh papanya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba papanya. Waktu itu Yusuf hampir tiba di tempat mereka mengembalakan kambing domba. Saudara-saudara Yusuf berniat untuk mengambil jubahnya
dan menyingkirkannya, menyakiti Yusuf. Tapi salah satu dari mereka memiliki ide. Apa itu idenya? Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang kering, adik-adik. Sumur yang dalam dan kering. Dan Yusuf tidak dapat keluar dari sumur itu. Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar karena saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Yusuf kemudian dijual kepada Potifar dan kemudian dijadikan budak. Dan dia juga sempat dipenjara walaupun Yusuf tidak melakukan kejahatan. Tetapi lewat semua penderitaan dan kesedihan itu, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sehingga Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara dan dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Wah. Pada saat kelaparan terjadi di mana-mana, di semua negeri-negeri, termasuk di tempat di mana keluarga Yusuf berada, saudara-saudara Yusuf kemudian pergi ke Mesir untuk membeli makanan di sana. Dan adik-adik tahu, mereka bertemu dengan Yusuf yang saat itu menjadi penguasa Mesir. Yusuf mengenali mereka. Dia ingat, dia tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena sudah lama sekali tidak bertemu. Saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bisa saja membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya itu dengan lebih jahat harusnya. Tapi Yusuf tidak mau melakukannya karena Yusuf memiliki kasih. Kasihnya itu lebih besar lagi untuk saudara-saudaranya daripada apa? Daripada kemarahannya, daripada keinginan untuk membalasnya. Yusuf lebih memilih untuk mengasihi saudaranya. Kemudian Yusuf memanggil pelayannya dan menghidangkan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Setelah itu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan mereka semua berpelukan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena kasih dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf kemudian memenuhi segala keperluan keluarganya. Yusuf menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya itu dengan kebaikan. Malah Yusuf berbuat baik kepada saudaranya. Dia melupakan segala perbuatan buruk, perbuatan jahat saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Dia bahkan melakukan sesuatu yang baik. Ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya datang ke kota, orang banyak di kota itu sudah menanti-nantikan Tuhan Yesus. Mereka ketika melihat Tuhan Yesus dari jauh, mereka cepet-cepetan langsung menyambut Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita. Waktu Tuhan Yesus lagi asik sama orang banyak, ada seseorang datang, lari. Terus langsung datang ke depannya Tuhan Yesus, memohon sama Tuhan Yesus.
supaya Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, datang ke rumahnya. Bapak ini namanya Bapak Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Pak Yairus ini mau Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena Pak Yairus punya seorang anak yang lagi sakit keras, sakitnya parah. Nah, waktu itu Tuhan Yesus melihat Pak Yairus, langsung dia pergi enggak ya? Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Waktu asik mendengarkan Pak Yairus, tiba-tiba ada orang lain lagi yang lari-lari. Lari. Pak Yairus, Pak Yairus, Pak Yairus. Pak Yairusnya langsung lihatin. Ternyata yang datang saudaranya Pak Yairus. Memberitahukan bahwa Pak Yairus, sudah Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah karena anakmu sudah meninggal. Wah, waktu Tuhan Yesus mendengarkan berita itu, Tuhan Yesus langsung katakan seperti ini sama Pak Yairus. Jangan takut, percaya saja dan anakmu pasti selamat. Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja, anakmu pasti selamat. Pak Yairus mendengar kata-kata Tuhan Yesus langsung taat adik-adik. Pak Yairus percaya kalau apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terjadi. Setelah itu Tuhan Yesus bersama-sama Pak Yairus menuju ke rumahnya Pak Yairus. Sesampainya di rumah situ, Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang banyak untuk masuk. Yang masuk ke dalam rumah hanya Tuhan Yesus, ketiga murid Tuhan Yesus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dan Bapak dan Ibu Yairus. Ya, waktu mereka masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus melihat anaknya Pak Yairus yang terbaring. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Nak, bangkitlah." Anak kecil ini tiba-tiba rohnya kembali dan dia bangun kembali. Anak yang meninggal tadi bangkit kembali dan hidup kembali. Wah, semua orang yang ada di dalam rumah itu waktu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya kaget. Wow, terkagum-kagum dan terheran-heran melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ada seorang yang bernama Nehemia. Sama-sama katakan siapa? Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Setiap hari dia tinggalnya di istana. Dia membawakan minuman kepada raja. Orang yang ada di dalam istana tentu bukan orang yang sembarangan. Dan Nehemia ini waktu mengantarkan minuman kepada raja, dia melakukannya dengan sukacita. Dia selalu tersenyum. Raja juga sangat senang. Tapi suatu hari Nehemia datang ke istana membawa minuman dengan wajah yang muram, dengan wajah yang sedih. Raja tahu kenapa ya dengan Nehemia. Pasti ada sesuatu yang terjadi di Nehemia. Lalu raja bertanya, "Apa yang terjadi Nehemia? Apa yang membuatmu sedih? Wajahmu tampak muram." Kemudian Nehemia mulai menceritakan kalau beberapa waktu yang lalu dia bertemu dengan saudaranya, lalu saudaranya ini bercerita bahwa bangsanya yang tinggal di Yerusalem, mereka sedih, mereka merasa tertindas karena tembok Yerusalem yang kokoh itu hancur, roboh. Bagi Nehemia, waktu tembok itu roboh, tembok itu hancur, pertahanan kota akan jadi turun juga. Banyak musuh yang akan datang tiba-tiba menyerang. Itulah yang membuat bangsanya ketakutan. Dan
Nehemia menyampaikan keinginannya setelah bercerita dengan raja. Dia bilang, "Raja, aku memiliki keinginan yang sangat besar. Aku ingin kembali ke Yerusalem. Aku ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang sudah roboh." Dan waktu raja mendengar keinginan dari Nehemia, raja mengabulkan keinginannya. Nehemia boleh kembali ke Yerusalem. Bukan hanya itu saja, Nehemia juga boleh membawa kayu-kayu yang banyak untuk pembangunan di kota Yerusalem. Nehemia pasti senang sekali. Keinginannya terwujud. Lalu dengan cepat, Nehemia kembali ke Yerusalem. Nehemia mulai mengumpulkan orang-orang yang di sana, mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan imam-imam di sana, mengatur strategi, mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka mengerjakan. Ternyata waktu proses pembangunan itu ternyata ada juga loh orang-orang yang nggak senang, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang menghina Nehemia dan orang-orangnya. Mereka tertawa, nggak mungkin tembok Yerusalem bisa terbangun. Tapi Nehemia tidak menyerah. Nehemia tetap mengerjakan, membangun tembok Yerusalem. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menentang pembangunan Yerusalem, mereka juga memiliki keinginan yang jahat. Waktu mereka melihat lubang-lubang di tembok Yerusalem mulai tertutup, tembok yang mulai sedikit demi sedikit terbangun, orang-orang ini semakin gak suka. Orang-orang ini merencanakan mau menyerang. Nehemia bukan ketakutan. Nehemia sekali lagi tidak menyerah. Dia terus melakukan pembangunan. Dia mengatur orang-orangnya sedemikian rupa. Tangan kanannya membawa pedang. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Tangan kirinya membangun tembok. Tetap membangun tembok. Dan adik-adik, karena keinginan yang kuat dari Nehemia, dan tentunya Tuhan yang menyertai Nehemia, tembok itu dapat dibangun hanya dalam waktu 52 minggu. Hah? Itu waktu yang sangat singkat. Tapi itu bisa terwujud. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Nehemia. Waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, sudah keluar dari Mesir, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel membangun kemah suci. Kemah suci itu apa? Kemah suci itu adalah tempat bangsa Israel mempersembahkan korban, tempat bangsa Israel untuk beribadah. Nah, setelah Musa mengumumkan bahwa Tuhan telah memerintahkan untuk membangun kemah suci, segera bangsa Israel, wah, ini kesempatannya. Bangsa Israel mengumpulkan harta mereka, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka turut andil dalam pembangunan. Bukan itu saja adik-adik, mereka ada yang punya kekayaan, misalnya nih ya, zaman dahulu emas, mereka bawa emasnya untuk dipersembahkan. Ada yang mungkin punya kayu, nih, wow, mereka bawa kayunya untuk dipersembahkan. Bahkan ada juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam pembangunan, mereka mempersembahkan talentanya untuk ikut membangun kemah suci. Setiap hari orang Israel ini bergiliran memberikan persembahan kepada Musa
Sampai-sampai Musa bilang, stop, ini sudah berlebihan persembahannya. Ayo saatnya kita membangun. Jadi sampai dibilang stop sama Musa. Lalu kemah suci mulai dibangun, orang-orang ahli mulai mengerjakan bagiannya, membangun kemahnya, mejanya, apapun itu. Dan sampai akhirnya kemah suci terbangun dengan sangat baik. Musa sudah melakukan bagiannya, bangsa Israel juga sudah mempersembahkan yang terbaik.